Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas Bang El Ibnu, yang mana beliau adalah seorang artis yang dulunya terkenal banget di tahun 2009-an begitu guys. Bahkan lagu-lagunya tuh sering banget di FTV ya. Saya juga seneng banget nih dengar lagunya. Sebenarnya saya sudah izin sama Bang El. Bang El, saya cover ya lagunya, tapi sampai sekarang belum sempet nyanyi nih guys. Sibuk banget sama kerjaan. Oke, kita langsung aja, kita akan bahas. Tapi sebenarnya gini, saya kasih disclaimer ya guys. Saya nggak terlalu tertarik dengan orang yang murtad untuk mau cari sesuatu, cari sensasi, mungkin mau murtad karena ikut rame dan lain sebagainya. Saya nggak terlalu suka ya masuk Kristen karena nggak ada motivasi yang jelas. Itu saya nggak terlalu tertarik. Tetapi yang kali ini saya bahas yaitu orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus bukan karena sesuatu, tapi karena memang betul-betul memiliki iman yang teguh dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya udah lama banget dia jadi Kristen, karena udah hampir 3 tahunan lah kami chattingan terus. Intensif lah kami chattingan, tetapi baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu mendeklarasikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Dia adalah El Ibnu atau vokalisnya dari El Kasih. Kita langsung nonton beritanya aja dulu ya guys ya. El Ibnu menceritakan bagaimana perjalanan pindah agama dari Islam ke Kristen. Semua ini berawal saat ia mengidap penyakit stroke dan diceraikan oleh sang istri. Vokalis band El Kasih itu kemudian memutuskan untuk pindah agama dan memperdalam ilmu agama Kristen. Oke, di sini dikatakan bagaimana betul. Sebenarnya Bang El ini dia masuk ke Kristen pada masa-masa sulitnya. Rencananya dia bunuh diri, tetapi ternyata menemui kebenaran yaitu dalam Kristen dan pada akhirnya dia percaya kepada Yesus. Tapi hari ini saya akan lebih langsung berkomunikasi dengan Bang El. Berhubung Bang El tidak bisa komunikasi secara langsung ya, jadi kalau kita ngomong nggak bisa. Tetapi beliau bisa dengan cara menulis guys. Jadi lewat chattingan lah kita akan mewawancarai secara langsung. Tapi sebelum itu saya mau bahas satu video bagaimana Bang El itu seneng banget ketika dia bisa memproklamasikan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus. Langsung aja ke chattingannya, ini adalah nomornya Bang El Ibnu. Tanggal 20 Juli kemarin, Bang El dia mengirimkan satu pesan kepada saya mengenai videonya yang dibaptis. Jujur saya terharu sekali melihat ini, karena apa? Lagu yang menjadi pengiring dari baptis dari Bang El sendiri itu lagu yang begitu dalam. Bagaimana dosa semerah apapun akan menjadi putih. Dosa sebanyak apapun Tuhan Yesus akan mengampuni guys. Dan ini yang dialami oleh Bang El. Kalau menurut apa yang dikatakan Bang El, dia sendiri dibaptis ini guys, ini tahun 2016. 2016 dia dibaptis, nggak tahu ya persisnya gereja mana, saya juga belum tanya. Nanti coba saya tanyakan. Nah, di sini satu statement yang ia katakan, bagaimana tahukah kamu betapa leganya aku merilis video ini. Jadi video ini udah lama banget, cuman Bang El ini belum publikasikan. Kalau menurut pengakuan beliau, Bang El nggak mau menyakiti hati dari mamanya. Mungkin mamanya nanti akan sakit ketika tahu bahwa dirinya sudah berpindah agama. Dia menjaga perasaan dari mamanya. Tapi sekarang beliau sudah publikasikan. Nah, dikatakan undescribable di saat jutaan fans abu-abu menganiayaku. Tahukah kalian kalau dalam hati aku bersenandung riang gembira. Dia seneng banget, walaupun maksudnya begini, aniaya bukan secara fisik guys. Aniaya artinya mungkin dihujat dalam komen ataupun apa, biasalah netizen zaman sekarang. Kalau kalian lihat di bawah juga banyak hujatan-hujatan gitu. Nah, jadi di sini dikatakan bagaimana di saat ada hujatan dia riang gembira. Inilah deskripsi sebenarnya dari sukacita. Kata sukacita yang selalu dikatakan dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa orang itu tetap gembira di dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang susah sekalipun, dihujat orang tapi tetap bisa gembira. Ini yang dikatakan oleh Bang El. Karena Tuhanku pasti mengakuiku
sebab ini firman. Memang firman Tuhan mengatakan barang siapa mengakuinya di dunia ini, dia, Yesus, akan mengakui kita di hadapan Bapa. Kalau kita menyangkal sebagai pengikut Yesus di dunia ini, maka Tuhan pun akan menyangkal kita, guys. Jadi kita harus berani menunjukkan iman kita di hadapan publik sekalipun. Nggak usah takut job, nggak usah takut nanti aduh konserku nurun ini karena saya sudah percaya Yesus. Jangan takut yang kayak gitu, guys. Bang El menjadi panutan bagaimana luar biasa imannya. Kita lanjut ya. Sebab di saat saya cuma nunggu mati, sebab kamu masih kalang kabut mengejar cita-cita, sungguh kalian sudah menolongku. Artinya bagaimana Bang El cuma tunggu mati, dan yang hujat-hujat ini ya jelas masih banyak waktunya. Tapi yang menarik dari postingan ini adalah, beneran loh, gak ada setitik benci pun di hatiku padamu. Gak ada sedikit pun bencinya Bang El kepada haters-haters itu. Dikatakan terima kasih yang terima abang dan GBU, my haters. Bahkan dia memberkati mereka yang sudah jadi hatersnya Bang El. Inilah poin kasih yang luar biasa yang dimiliki oleh Bang El. Ini ciri orang yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Bukan dia pindah agama, terus dia jelek-jelekin agama sebelumnya. Enggak, itu enggak laku yang kayak gitu. Kalau mereka yang pindah ke sebelah terus jelek-jelekin mantan, ya terserahlah. Itu hak mereka. Tapi yang kayak gini ya pertanyakan sebenarnya imannya, guys. Karena dalam Kristen ketika engkau sudah percaya Yesus, stop sudah jelek-jelekin agama yang sebelumnya. Tetapi lebih kita mengasihi dan mengasihi. Ini terbukti, guys. Beberapa waktu lalu ketika saya ada konflik dengan sang debaters, itu salah satu orang yang menegur saya untuk saling mengasihi, terutama bergandengan tangan dalam pelayanan adalah Bang El Ibnu. Tahu nggak? Ini chattingannya masih ada, guys. Pada waktu itu dia WA saya. Dikatakan, lu Shalom, alangkah baiknya japri aja, jangan kamu bikin publik teguranmu. Kita bukan kadrun, jangan turunkan kelas anak Tuhan kita. Bicara yang enak sama Rudy, jangan pelayanan kalian jadi rancu. Please my little bro, cukup. Yang artinya bagaimana di sini Bang El sebenarnya bilang ke saya, kamu tuh jangan publikasi kalau negur orang, sudah diam-diam saja. Japri mungkin sesama anak Tuhan begitu. Tapi ini menunjukkan betapa Bang El ini memiliki kasih. Dan dia juga mengajarkan kepada saya untuk bisa mengasihi. Dan teguran Bang El ini saya dengarkan. Dan beberapa hamba Tuhan yang lain menegur saya. Pada akhirnya ada satu rekonsiliasi dengan sang debaters. Dan sekarang juga Bang Rudy juga sang debaters sedang sakit. Dan saya juga ikut mendoakan supaya Bang Rudy juga cepat sembuh. Dan tidak sakit-sakit lagi. Tapi ada komen yang menarik dan lucu nih, guys. Saya ketawa banget waktu baca ini komen. Coba ya dibilang gini, aduh kamu nih, untung Mbak Abang bisu, kalau sehat kujita kalian berdua. Artinya di sini Bang El, kalau dia nggak bisu mungkin datang jita saya begini karena konflik kemarin. Tapi bersyukur bagaimana konflik kami udah selesai dan kami saling mengasihi. Artinya saya dengan Pak Rudy Yohanes, sang debaters, dan juga Bang El ini menunjukkan betapa kasihnya. Bahkan tidak hanya kepada haters, bahkan dia ingin mengharapkan hamba-hamba Tuhan juga boleh saling bergandengan tangan, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah bukti iman sebagai murid Yesus yang mungkin dulu Bang El nggak punya, gitu lah. Begitu sudah percaya Yesus, mengenal Yesus, dan dia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Lalu sekarang kita akan bahas chattingan saya dengan Bang El. Saya bertanya begini, Bang El, kapan mulai percaya Yesus? Dikatakan dia mulai percaya Yesus tahun 2017. Mulai mengagumi pada Alkitab. Lalu saya tanyakan apa yang membuat abang kagum. Saya baru melek kalau Alkitab sangat lengkap dari sains sampai detail kitab yang 35 tahun ini kuimani dengan kusyuk. Jadi dia baru tahu ternyata bahwa data di dalam Alkitab itu begitu lengkap, guys. Begitu lengkap, bahkan lebih lengkap dari kitab manapun yang ada di dunia ini. Dan dia baru tahu ini dan dia begitu kagum dengan Alkitab. Jadi kalau ada orang Kristen yang dari lahir langsung udah Kristen tapi nggak suka Alkitab, waduh, guys, Anda kurang sehat sepertinya. Kalau orang yang sehat dia akan tahu bahwa dalam Alkitab itu begitu detail, bahkan siapa mamanya Salomo ada, apa kasusnya pada waktu Mama Salomo dan Daud ada, semua ada. Seperti yang bahas Ahmad Dhani kemarin ya sama Felix Yau. Felix Yau terbukti nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab ketika berbicara mengenai Daud Salomo. Tapi Bang El tuh tahu secara detail gitu. Nah, itu ada yang kenalin kitab ke abang atau bagaimana? Ternyata nggak ada. Kan dibaptis 2016. Dan dia tidak ada yang kenalin, dia belajar sendiri.
Saya tanya, berarti murni pencarian kebenaran ini Bang? Dan Bang El mengatakan, sebenarnya isi waktu aja, niat awalnya cuma isi waktu. Terus apa yang abang temukan dalam pencarian itu? Dan yang paling mengejutkan saya bagaimana Bang El mengatakan Yesus adalah Elohim dan Tuhan yang benar. Dan saya sudah telanjang demi imanku. Yang artinya dia tahu secara pasti bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan ini poin penting di dalam kekristenan. Dan Bang El tingkat pemahamannya sudah sampai di situ. Dan ini luar biasa. Dan yang menarik bagi saya nih guys, Bang El ini kan dalam kondisi sakit, tapi kok bisa gitu ya, dia masih bertahan imannya sampai sekarang. Lalu saya tanya begini, Bang, tidak kecewa dengan Tuhan Yesus kah? Karena ketika percaya dia abang sakit. Ini pertanyaan saya salah, saya pikir dia percaya dulu, habis itu dia sakit. Ternyata enggak, kan aku sakit dulu baru percaya. Tetapi intinya di sini, dia nggak kecewa guys, nggak kecewa. Lalu saya tanyakan, apa yang buat abang kuat ngadepin ujian ini? Lalu tahu nggak guys, jawabannya apa? Jawabannya gini, tenang aja karena janji keselamatan. Jadi janji keselamatan inilah yang membuat Bang El bisa bertahan sampai saat ini dalam kondisi yang begitu berat. Tahu nggak janji keselamatan itu artinya apa? Ketika Anda mati, Anda tidak akan di neraka, tapi akan selamat, hidup kekal bersama dengan Yesus. Yang mungkin sekarang Bang El sakit, tidak bisa jalan, tidak bisa ngomong. Tapi ketika dia hidup kekal, memperoleh janji keselamatan, diselamatkan, dia tidak akan lagi merasakan sakit. Tidak ada kesakitan bersama dengan Yesus. Ketika dia sudah hidup kekal di surga guys. Mungkin di dunia ini menderita, tetapi percayalah, ketika kita hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus surga, kita tidak akan lagi mengalami kesakitan, kesedihan, penderitaan, dan lain sebagainya. Dan iman ini yang dimiliki oleh Bang El, dan ini luar biasa banget. Lalu saya membalasnya dengan mengatakan begini, iman abang memang luar biasa. Ayub masa kini saya sangat berkati. Jujur saya sangat diberkati sekali dengan iman dari Bang El. Dia luar biasa kuat menanggung semua penderitaan, ujian yang ada. Dan dia tetap setia kepada Tuhan Yesus. Lalu kemarin dia tanya kapan video menjadi. Saya bilang besok Bang, makasih ya untuk kesediaan yang tanya jawab tadi. Semua pada bikin video, abang berharap kamu yang pertama. Tapi ternyata bukan saya yang pertama guys. Sudah banyak banget yang publikasi. Tapi saya minta maaf juga untuk Bang El karena memang karena kesibukan beberapa waktu ini, jadi saya nggak sempat bikin video. Baru kali ini ada waktu untuk saya bisa publikasi dan saya minta maaf juga. Tapi teman-teman netizen semuanya, mari kita doakan Bang El, kita support Bang El karena imannya yang begitu kuat dan teguh. Kita doakan supaya sembuh penyakitnya dan kita percaya ketika Bang El sembuh, dia akan dipakai luar biasa untuk melayani Tuhan. Tidak hanya melalui nyanyian, lagu, tetapi juga melalui hidup dan juga pemberitaan firman-Nya kelak. Pesan dari saya, tetap kuat, tetap semangat Bang El, tetap setia sampai akhir, tidak pernah mengecewakan ketika kita mengikut Yesus, bahkan sampai akhir hidup kita. Luis Prasetyo sini, God be with you.